Tunjukkan
Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Dan Engkau adalah Tuhan yang sudah tidak perlu kami uji atas kesetiaan-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah ini, berkenanlah Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami. Sehingga ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, firman-Mu boleh selalu menjadi berkat buat kami sekeluarga. Lewat firman-Mu itu pula, Engkau akan menuntun setiap langkah kaki kami sebagai anak-anak Tuhan yang memang kami sudah Engkau pilih dan kami sudah Engkau benarkan, kami Engkau kuduskan, bahkan Tuhan memuliakan hidup kami karena kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang menjadi biji mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul kuat di tengah badai. Setiap orang hidup itu punya badai kehidupan mereka masing-masing. Setiap orang itu punya masalah di dalam hidupnya masing-masing. Karena Tuhan memang meminta kepada saudara dan saya yang mau mengikut kepada Kristus, pikullah salibmu setiap hari. Saudara, orang yang hebat, nahkoda yang hebat, itu tidak dilahirkan dari gelombang ombak yang tenang. Namun, nahkoda yang hebat, orang yang hebat ini dilahirkan lewat gelombang laut yang sedang mengamuk. Gelombang laut yang dahsyat. Tetapi nahkoda ini berhasil membawa perahu bersama penumpangnya berlabuh dengan selamat. Nah Bapak Ibu, masalah hidup macam-macam yang menekan setiap saudara dan saya. Mungkin buat Anda sakit penyakit ini berbahaya. Sehingga ini merupakan satu tekanan hidup tersendiri di dalam kehidupan saudara. Atau mungkin yang lain sedang berpikir, wah masa depan anakku ini menjadi masalah yang besar di dalam kehidupan rumah tanggaku. Atau mungkin orang sedang berkata, justru hubungan keluargaku, keharmonisan rumah tanggaku, ini yang menjadi masalah yang penting, yang menekan di dalam hidupku. Atau mungkin hari tua Bapak Ibu sekalian, yang Anda bilang, aku tidak ada siapa-siapa, anakku jauh, aku hidup sendiri seorang diri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat jika saudara tetap bersandar kepada Yesus. Yang adalah kita punya Tuhan yang selalu ketika dia berjumpa dengan setiap orang, salah satunya dengan murid-muridnya, dia berkata demikian. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera itu apa? Mengapa Yesus Tuhan itu bilang kepada para muridnya, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu enggak sama dengan damai sejahtera yang kamu dapat di dalam dunia ini. Di dunia ini Anda bersukacita pada saat apa? Keadaanmu dalam keadaan baik-baik saja.
engkau sedang diberkati, engkau sedang naik daun, kamu sukacita. Tetapi damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan nggak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Iman kita, hati kita senantiasa nempel kepada dia. Saudara tadi ngerti enggak syair pujian tadi? Tuhan menunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kau perlu. Kata kasih setia, saudara ngerti enggak? Kasih setia yang ada di syair itu sama seperti yang ada di dalam Alkitab itu memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa aku Yesus yang adalah Tuhan. Kasih setia di dalam apa? Memenuhi setiap janji yang tertulis dalam Alkitab pasti tak genapi. Pokok saudara nurut dengan apa yang dia katakan. Nah, kalau orang, saudara dan saya nempel hidupnya, hatinya melekat kepada Yesus. Keadaanmu boleh tidak baik-baik saja. Tetapi sukacita di dalam hatimu itu akan tetap menyala-nyala karena kamu tahu dia janji apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara tidak pernah akan ditinggalkan. Oleh karena itu Nabi Habakuk itu bilang di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Saudara, untuk bisa nempel kepada Tuhan Yesus, selalu ada sukacita di dalam hatinya, ada damai sejahtera walaupun keadaan tidak baik-baik. Butuh saudara dan saya itu belajar. Nanti kita akan ngelihat para rasul apakah sudah bisa gagal para rasul, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu, keadaan politik secara global dunia itu tidak baik-baik saja. Akibatnya apa? BBM harus naik. Mengapa? Karena Amerika, Israel, dan Iran yang lagi berperang, mereka sedang berpikir, kok enak kita jadi tontonan tok. Sampean cuma nonton wong gegeran. Mereka berpikir, kalian boleh nonton kami berperang, tapi dampak perang sampean kudu ikut merasakan. Nah, ini mulai. BBM mulai naik. Walaupun pemerintah janji, gitu, pemerintah janji BBM tidak naik, wong tidak punya kasih setia. Iya, sing iso dipajeki yo dipajeki ambek pemerintah, ya. Mana pemerintah pernah pro rakyat zaman sekarang? Tidak ada. Indonesia tidak pernah pemerintahnya pro rakyat. Oleh karena itu saya bilang mulai Januari sampai Desember 2026 berbagai macam bencana akan ditimpakan oleh Tuhan di bumi Indonesia ini. Mengapa? Karena Tuhan muak terhadap bangsa Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, otomatis kalau sudah naik, Bapak Ibu, BBM sudah naik, ini Aqua nih, air mineralnya juga naik. Ini saya ngenteng-ngentengan ini. Ya,
plastiknya itu naik di atas 70%. Kantong gula naik 2 kali lipat, 100%. Kantong gula. Nah, Bapak Ibu, otomatis rakyat harus semakin pintar. Nah, apakah Anda dan saya mulai mau belajar? Keadaanku boleh tidak baik-baik saja, tapi damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tetap menyala di dalam hidupku. Saudara, Anda tidak boleh ternina-bobokan dengan khotbah saya ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada begitu banyak khotbah-khotbah pendeta, ternyata apa? Diterima dengan persepsi yang salah, itu jadi racun. Pendetanya ngomong, ya wis Bu, Pak, sing sabar yo. Nanti ada saatnya Tuhan mengubah semuanya indah pada waktunya. Amin. Terus gak berusaha. Kleru. Ngerti ya Bapak Ibu? Dasarnya jemaat males dibumboni. Gitu. Jadi, wes diem aja. Gitu. Wah, belum waktunya. Saudara salah. Dalam kondisi seperti ini Anda tetap harus berusaha. Di tengah-tengah berusaha, di tengah-tengah kesukaran, damai sejahtera ini memelihara kita. Kenapa? Karena Dia yang punya janji, itu punya kasih setia, tidak bakal tidak menggenapi janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang. Sadrah, Mesak, dan Abednego punya badai di dalam hidup. Nebukadnezar mendirikan patung emas yang harus disembah ketika bunyi gambus, alat musik itu berbunyi, semua harus menghadap patung ini jadi kiblat terus disembah. Jika tidak menyembah, itu akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, yang mematikan. Sadrah, Mesak, Abednego dari orang Israel yang ditawan. Semua orang iri hati atas mereka karena mereka punya kedudukan yang mapan, dipercaya oleh raja. Tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak bisa dipungkiri. Ketika gambus, kecapi dan lain sebagainya itu berbunyi, Sadrah, Mesak, Abednego tidak sujud kepada patung emas yang didirikan Nebukadnezar dan dilaporkan oleh sesama pejabat yang lain. Saudara, akibatnya apa? Nebukadnezar marah. Oh, mereka bertiga dipanggil dan ditanya di sebuah acara besar. Biasanya raja-raja itu kalau mau menghukum orang dengan hukuman mati sengaja dibuat tontonan supaya apa? Yang lainnya menjadi takut dan ngikut apa yang dikatakan raja. Ditanya, apakah benar kamu demi mendengar gambus, kecapi dan lain sebagainya, kamu tidak sujud menyembah patung emas yang kudirikan? Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap punya damai sejahtera karena dia yakin Tuhan itu sudah baik atas mereka. Mereka bertiga bilang, Tuanku Raja, tidak usah sampean tanya lagi. Pasti kami bertiga tidak akan menyembah dewa tuanku. Dan patung emas yang tuanku Raja dirikan juga tidak akan kami sembah. Jika Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari dapur api yang mematikan, puji Tuhan. Tetapi jika Tuhan kami tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dilakukan dengan gagah tokoh-tokoh dalam Alkitab tentang iman mereka. Dalam keadaan mereka tidak baik-baik saja, mereka tetap punya damai sejahtera dan punya keyakinan. Aku walaupun mati, rohku tetap diselamatkan oleh Yesus
Tuhan kita. Nah saudara, bagaimana dengan Elia? Elia kan nabi hebat. Elia nggak mati, oleh Tuhan sengaja diangkat balik ke surga. Tidak mengalami kematian. Jelas Elia adalah orang yang sempat menang di dalam pertandingan dengan Nabi Baal yang jumlahnya 450 orang. Yang mereka mendapatkan makan fasilitas dari meja Ratu Isabel, istri Raja Ahab yang jahat itu, yang sebagai penyembah dewa-dewa Baal. Nah saudara, setelah Elia menang, 450 Nabi Baal itu disembelih, dibunuh oleh dia. Yang terjadi apa? Isabel mendapatkan laporan dari Ahab, laporan dari orang-orang lain bahwa nabi-nabinya dihabisi oleh Elia. Maka Isabel langsung mengancam nyawa daripada Elia, bahwa Isabel pasti akan membunuh Elia, sama seperti Elia menghabisi nabi-nabi Baal itu. Yang terjadi, Elia stres, Bapak Ibu. Ini nabi besar yang ketika dia berdoa itu bisa mendatangkan api dari langit berkali-kali dalam perjanjian lama, berkali-kali. Ini adalah nabi besar yang ketika dia berdoa untuk supaya Tuhan tidak menurunkan hujan, terjadi 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan ketika dia berdoa, maka hujan turunlah. Ini nabi besar. Tetapi ketika dia mendapatkan tekanan, mendapat badai hidup ini tadi, diancam oleh Isabel, Elia itu langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, wes lebih baik mati ya. Lihat Bapak Ibu, ini nabi besar. Berarti apa? Kalau saudara dan saya sekarang ini masih belum bisa, belum salah-salah amat, belum terlambat, masih ada waktu kita belajar menjadi orang yang berhasil, damai sejahtera, dalam keadaan apa? Tidak baik-baik saja. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan terhadap orang pilihannya, orang yang dipilih, orang yang dikasih, itu suka intervensi dalam hidup orang-orang ini. Termasuk jika Anda dan saya adalah orang yang oleh Tuhan sengaja dipilih untuk diselamatkan. Saudara nurut Roh Kudus, tok, saudara selamat. Pak Roni, ayatnya ada. Ayatnya ada. Kita lihat ya, Roma 8, 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya, nya huruf besar, Tuhan, dari semula, mungkin sebelum kita lahir, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti ini bicara tentang apa? Teori predestinasi, teori takdir. Sudah ditakdirkan, dipilih, diselamatkan, tapi kita ini tidak roh, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Tapi sebetulnya Tuhan sudah milih supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gimana caranya kita dijadikan serupa seperti Yesus? Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga apa? Dibenarkannya. Bukan berarti saudara tidak pernah buat salah. Bukan berarti saudara tidak pernah buat dosa. Kalau kita lihat, Daud itu dosanya macam-macam dan berkali-kali. Tetapi bedanya, Daud dengan orang bebal berbuat dosa diingatkan oleh Roh Kudus, tidak balik ke jalan yang benar. Tetapi Daud langsung ngomong, Tuhan, sorry aku salah. Langsung balik.
Itu Daud. Jadi orang dibenarkan itu karena apa? Masih belepotan banyak salah. Kita dibenarkan, bukan benar, dibener nih. Berarti apa? Berkali-kali kita berbuat salah, berkali-kali kita balik, kita bertobat, kemudian Tuhan maklumi terus, dipoles terus sama Tuhan. Dan mereka yang dibenarkannya apa? Mereka juga dimuliakannya. Akan nampak di dalam kehidupanmu orang yang dipilih oleh Tuhan. Grafikmu, imanmu semakin baik, semakin benar hidupmu dan lain sebagainya. Progresnya, peningkatannya kelihatan sekali dalam hidup ini tadi. Hidup rumah tanggamu ditoto, anak-anakmu ditoto, kamu punya berkat tidak medit, kamu jadi berkat orang lain dan lain sebagainya. Ini karena apa? Kamu dimuliakan supaya apa? Menjadi sama seperti Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untung saudara bisa dimuliakan, bisa serupa dengan gambaran anaknya. Yesus Tuhan itu butuh intervensi dalam hidupmu. Ikut cawe-cawe, itu intervensi. Abraham. Tuhan ngomong, Abraham, negeri di mana kamu hidup sebagai orang asing, kuberikan kepada anak cucu keturunanmu. Bapak Ibu, Abraham nikmati berkat jasmani ini enggak? Enggak, yang jasmani enggak nikmati. Abraham enggak nikmati, sing nikmati keturunan keempat. Abraham wis mati. Tetapi Abraham karena cinta sama Tuhan, cinta kepada keturunannya, dia tetap tegak lurus kepada firman Tuhan. Dia tetap tegak lurus kepada Allahnya. Dia tetap setia, walaupun apa? Yang jasmani aku nggak nikmati. Keluar dari Ur Kasdim, dari asalnya rumah yang terbuat dari batu, kemudian pindah jadi rumah yang terbuat dari tenda ke tenda, itu sampai Abraham meninggal. Kualitas hidupnya Abraham itu tidak meningkat, itu turun. Tapi demi janji itu boleh terjadi dalam hidupnya untuk keturunannya, Abraham tetap tegak lurus kepada Tuhan. Itu Abraham. Nah saudara, Tuhan intervensi dalam hidup Abraham, diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menanggung hal yang tidak baik. Begitu Abraham salah, Dek, nanti jangan bilang kalau kamu istriku, kamu cantik, nanti aku dibunuh, kamu diambil sama orang. Kamu bilang saudaraku kepada Sarah. Ketemu Raja Firaun, dia ngomong apa? Siapa perempuan di sebelah? Wah, ini adik saya, saudara saya. Ya sudah, saya manggil sampean Kohde, ya kan begitu. Ini tak ambil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham salah. Ketika Firaun ngomong sudah Kohde dan rombongan tinggal di pavilion sana ya, noni ini biar tinggal sama saya. Abraham stres saudara. Aduh Tuhan, bojoku diapa noi. Betul. Tuhan intervensi. Firaun diberi mimpi, ojo kamu jamah. Perempuan yang bersama dengan kamu istrinya Nabi. Balik no. Loh Tuhan. Orang tadi bilang saudara, salahku apa kok Tuhan mau menghukum aku dengan segenap isi istanaku dengan sakit penyakit. Tuhan ngeluarne firman. Pokoknya balik no. Yes. Kena sabda pokoknya gak enak sih menang Bapak Ibu ya. Pokoknya balik no. Iki istrine Nabi. Yes. Kalau kamu ndak kepengen beresiko balik no. Pagi-pagi Firaun ngomong sama Abraham. Abraham, ciloko sampean ini. Gak gelem ngomong terus terang. Tuhanmu ngamuk ambek aku. Wes sampai ndang minggir wis, ndang pindah wis. Ndang lewat teko negeriku. Ini tak sangoni. Dikasih emas perak, dikasih budak hewan ternak. Salah, malah oleh penghasilan. Ini Tuhan intervensi dan itu terjadi 2 kali. Yang kedua kalinya dengan Abimelek di Filistin, di Gerar.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada orang yang dipilih. Kalau saudara adalah orang yang terpilih, saudara adalah orang yang berbahagia di dalam hidup. Kenapa? Karena dia menyertai untuk membuat saudara menjadi serupa dengan dia. Dan dia, kalau saudara salah, dia intervensi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita lihat. Apakah para rasul bisa? Ternyata para rasul itu punya masalah, punya badai dalam hidupnya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibunuh di atas kayu salib, para rasul itu kehilangan kekuatannya, kehilangan semangatnya. Asanya itu sudah habis, putus asa. Yohanes 20, 19 sampai 23. Apa yang terjadi dalam hidup para rasul? Dan harusnya Petrus ini adalah salah satu murid yang paling gampang menyerahkan nyawa buat Yesus Tuhannya. Kenyataannya apa? Petrus malah ngizin-ngizini Bapak Ibu. Malah ngizin-ngizini. Nah saudara, kita lihat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena jelas ini jadi badai hidupnya. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ngait Pontius Pilatus untuk ngejar para pengikut Yesus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa Bapak Ibu? Damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul yang sedang ketakutan dan mengunci diri pada rumah yang sama tanpa Thomas. Berarti orang 10. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekaligus Tuhan Yesus itu menggenapi yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, aku baptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apinya itu jangan dilupakan. Ya. Seringkali gereja-gereja cuma ngomong membaptis kamu dengan Roh Kudus, buktinya berbahasa roh. Kleru, pasti kleru. Itu bagian daripada karunia Roh Kudus kok. Orang ini loh kalau cinta sama Tuhan belum dibaptis, terima Roh Kudus itu bisa. Tetapi Petrus tetap ngengkel. Petrus ngengkelnya apa? Mereka sudah terima Roh Kudus. Bolehkah orang mencegah aku membaptis mereka dengan air? Baptisan tetap penting, gitu loh Bapak Ibu. Ini sekaligus menggugurkan ajaran yang bilang bahwa bukti orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kleru Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus itu diberikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Kepala penjara itu begitu dibaptis oleh Paulus, ora berbahasa roh ya kan. Gitu loh Bapak Ibu. Jangan ini dilewatkan, ada yang berbahasa roh, ada yang tidak. Kok bisa Pak Roni? Sakarepe Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, sakarepe DE. Tuhan bilang suka-sukaku, kan begitu. Ya, saudara enggak usah pusing, suka-sukaku. Nah Bapak Ibu, lihat ayat ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang setelah terima Roh Kudus dihembusi, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, tetap lengket, tidak diampuni Bapak Ibu. Artinya apa?
Saudara diberi kuasa. Oleh karena itu, orang yang yakin Roh Kudus ada di dalam kamu, nek ngomong lambemu hati-hati. Ya, hati-hati ya, khususnya kepada keluarga sendiri, khususnya kepada anak yang nakal. Juangan anaknya nakal terus mewalang kerik, yo wes ilang-ilangan dok sitok, hilang tenan iku. Wes ojo ya. Jangan ya. Ya kenapa? Karena kamu diberi kuasa itu tadi. Diberi kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas dari surga. Ini tadi ya, hati-hati ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman orang Kristen diajar, dididik oleh Tuhan, bukan memiliki iman yang kaleng-kaleng, bukan. Alkitab memang menulis, siapa yang menabur banyak diberkati banyak, siapa yang berbuat baik nanti kebaikan juga akan datang kepada dia. Alkitab memang menulis seperti itu, tetapi orang menafsirkan kehendak Tuhan kan tidak boleh hanya ngambil ayat sebagian. Tetapi kita melihat di dalam sejarah tokoh-tokoh Alkitab kita itu terjadi yang model seperti apa? Bukankah para rasul yang jumlahnya 12 tanpa Yudas Iskariot, ditambah Paulus, ditambah murid-murid yang 70 tadi, mereka semua adalah orang yang hebat. Kita kagum. Keluarga ditinggalkan, masa depan rumah tangga tidak diurus, hanya untuk ngikut Tuhan Yesus, mendengarkan firman, melakukan perintahnya dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi mereka semuanya secara jasmani tidak ada yang kaya, melarat kabeh. Kemudian hidupnya juga tidak baik-baik saja. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, ancaman kematian itu dekat dengan mereka. Penjara, disesat, dibunuh itu dekat dengan mereka. Dan semua murid, semua rasul mati dengan cara yang menyedihkan. Petrus disalib dengan posisi terbalik, kepala ada di bawah. Ada yang dikuliti, ada yang digergaji, ada Yohanes Pembaptis dipenggal, kepalanya ditaruh di baki, ditutupi. Wah, sebagai hadiah, saudara. Hadiah dase Yohanes Pembaptis. Ada yang dilempari batu, ada yang diseret dengan kuda, dan lain sebagainya. Yohanes Rasul digodok minyak, cemplung yang minyak. Loh, kok enggak apa-apa ini? Dilihat, waterproof gimana? Enggak apa-apa. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, yaitu pulau tempat tahanan politik. Kalau di sini mungkin Nusa Kambangan begitu. Buang ke sana sampai dia terima wahyu. Tidak ada yang enak. Sehingga apa? Kita menafsirkan iman orang Kristen bukan iman yang transaksional. Kalau aku nabur banyak, aku pasti terima banyak, walaupun itu tertulis. Kenapa? Saya tidak berani Tuhan. Sebab Tuhan sudah ngasih yang terbaik untuk saya dan keluarga. Yaitu apa? Keselamatan dalam hidup kekal. Penyertaan Tuhan. Sehingga dia mau intervensi terhadap kita. Sehingga apa? Yang jasmani saya tidak berani minta. Saya tidak berani ngarep-ngarep. Kenapa? Karena kami melihat bagaimana para rasul yang lebih hebat dari kami itu justru ikut mati bersama Yesus. Artinya apa? Iman Kristen diajar memiliki iman yang tahan banting. Saya melakukan kebaikan, saya melakukan kebenaran, sebanyak mungkin dalam hidup saya adalah kewajiban saya untuk saya berterima kasih kepada Yesus yang sudah memberkati kami sekeluarga dengan keselamatan, menyertai, memberkati kami hari ini. Tetapi kami tidak akan berharap, kami tidak akan minta berkat jasmani yang lain. Namun jika Tuhan tetap berkenan memberkati seperti yang tertulis tadi, ini adalah tugas.
Saudara-saudara jangan enak-enak loh. Wah, aku dapat berkat, haleluya Tuhan baik. Nek mbok emplok dhewe dadi setruk lho Pak Mon. Ojo lali. Lek mbok emplok dhewe dadi setruk. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan jelas ngomong, ketika aku lapar, kamu kasih aku apa? Makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Aku masak gelas orang metu pengen selamat, tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan boleh memberkati saudara karena dia mengasihi saudara. Tetapi sebagai bukti, saudara berterima kasih dengan dia. Saudara mau Tuhan beri saya keikhlasan hati Tuhan. Untuk membagikan sebagian roti rezeki bagian keluarga kami untuk mereka-mereka yang hidupnya susah. Bapak Ibu, itu iman Kristen. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harusnya sekelas Petrus adalah orang yang paling gampang itu menyerahkan nyawanya untuk Yesus Tuhannya dibandingkan rasul yang lain. Sebab apa? Petrus ini sebagai pemuka. Kalau semua ditanya, Yesus Tuhan selalu tanya Petrus, Simon, lek kon yo opo? Itu selalu baik. Ibaratnya sekolah no, kalau gurunya nerangnya di papan tulis, Petrus senengannya ngaco-ngaco, ngacung. Jawabannya ini, itu Petrus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus sebetulnya kan sudah ketika dia itu dijadikan penjala ikan oleh Tuhan. Dia ini kan sudah membuktikan Yesus itu siapa. Ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus, ayo kita rotok nengah. Tebarkan jalamu di tempat yang dalam supaya kamu menangkap ikan. Petrus ngomong apa? Tuhan, kami, bukan dia sendiri, nelayan rong perahu ini tadi, kami semalam-malaman loh Tuhan, keliling danau, mulai sing paling dalam, rodok dalam, sampai sing cetek, kita puteri. Kita bukan nelayan yang males. Kita bukan nelayan kaleng-kaleng. Mbahku wis nelayan. Berarti saya ini sudah punya apa? Darah daging sebagai nelayan. Nelayan yang handal. Ini danau asli Tuhan 1000% kosong. Tetapi oleh karena panjenengan tetap ngotot, tebarkanlah jalamu. Ya wis tak tebar nih. Dengan arti kata lain apa? Petrus ingin yakinkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya bahwa danau ini kosong. Setelah mereka tebarkan ini, Petrus tebarkan, Petrus sempat merasa kaget karena jalannya begitu berat, mendapatkan tangkapan ikan yang begitu banyak sampai-sampai satu perahu tidak cukup. Petrus harus teriak kepada nelayan yang di pantai untuk bawa perahunya lagi dan diisi oleh ikan. Kedua perahu dikatakan Alkitab hampir tenggelam. Saudara, respon positif Petrus apa? Dia langsung sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan dia bilang, itu ada di Lukas pasal 5 ya. Dia langsung bilang, Tuhan tinggalkan aku karena aku adalah orang yang berdosa. Sebab apa? Aslinya Tuhan, tadi tak lempar nih, aku rapatek percaya. Wong aku lek nguncal iki rodok nyantol juga gak nebar karena apa? Atine gak enak. Orang mengerjakan sesuatu kalau tidak sepenuh hati, hasilnya pasti gak apik. Nebar ini gak bisa mekar gini tadi, termasuk ibu-ibu sederhana. Biasanya nyeplok ndok lek dong atine pegel ambek bojo ndok ceplok iso bantat. Dok ceplok lho, perkara sepele iso bantat iki. Ya. Makanya kalau suami ngelihat ini tadi, loh, doknya kok bantat, segera berdamai. Maka iki Tuhan langsung bilang, Roh Kudus bicara dengan saya. Kon rodok pegel mbek aku, iki hasilnya koyok ngene ya. Malah bantat iki. Jaluk setengah matang malah gak karu-karuan, gosok kabeh wolak-walik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi dalam diri Petrus.
Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, yang bisa menjadikan danau yang kosong itu bisa ada ikannya. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Harusnya Petrus ini paling gampang. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah kediaman Kayafas, imam besar di sana. Petrus kan ikut. Petrus tinggal di halaman. Semua pada bakar kayu karena dingin. Petrus ikut di situ. Hamba perempuan yang pertama bilang, loh Bapak ini kan biasanya ubiak-ubiuk ini sama Yesus dari Nazaret. Petrus ngomong, enggak, bukan, mungkin orang lain. Aku enggak kenal sama dia. Itu sampai 3 kali. Terakhir hamba yang terakhir, ini dengan pasti, nah ini biasa aku lihat bersama dengan Yesus orang Nazaret. Ini orang Galilea, delok logate, pasti dukuh kupang timur ini. Petrus langsung ngomong, sumpah aku gak ngerti sih bu omongnya apa, gak ngerti aku. Langsung ayam berkokok. Karena apa? 3 kali Petrus menyangkali. Karena itu Bapak Ibu, Petrus gak suka soto ayam, gak suka. Ojo mbok tawani soto ayam. Ya, ikan lele penyetan lebih senang dia. Karena nelayan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi dalam diri Petrus. Tetapi sekali lagi, kepada orang yang dia panggil, dia pilih, dia intervensi. Dan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ketika Yesus Kristus Tuhan bangkit, yang dilakukan apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih. Kok takon ping 3 gak percaya kan begitu ya. Petrus lupa bahwa dia itu sebetulnya ada orang yang layak tidak dipercaya. Tapi dia sedih. Loh Tuhan, engkau kan tahu segalanya, tahu hatiku. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya hati Tuhan juga bisa tahu. Tuhan kan ngerti. Mosok takok ping 3. Tapi Tuhan kan tidak ngomong, Petrus, apa salah? Aku gak percaya sampean. Kan tidak gitu. Ya. Tetapi dia tetap bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kepada orang yang dipilih, dia intervensi. Dan dia tetap jaga Petrus supaya dia tidak gagal. Engkau boleh salah, engkau boleh tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, engkau akan dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan kawal hidupmu. Sampai dengan apa? Engkau berhasil karena ada firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin.